Inilah pemegang cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang memegang nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mendapatkan nur cahaya Nabi karena nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam tubuhnya para habaib ada darah daging Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fatimah bid'atum minni. Kata Nabi, Fatimah itu adalah keratan dagingku, tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga dengan itrah Fatimah, dengan anak cucu Fatimah, di dalam tubuhnya mengalir darah segar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Pemegang nur Nabi Muhammad secara nasab adalah habaib. Maka cintailah mereka keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Cintailah keluarga Rasulullah karena Rasulullah. Jangan melihat mereka seperti apa, karena apa, punya apa, dan bagaimana. Cukup bagi kita cintai mereka keluarga Nabi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemegang nur Nabi Muhammad di muka bumi yang kedua adalah para alim ulama, para asatid kita, para masyaikh kita, para orang-orang alim di antara kita. Mereka memegang nur Nabi Muhammad karena keilmuannya. Manhajnya adalah manhaj nubuwah. Ilmunya adalah ilmunya Rasulullah. Amalnya adalah meneladani amalnya Rasulullah. Maka mereka memegang nur Nabi Muhammad SAW. Pegang erat-erat ini. Insya Allah kita akan selamat dunia, selamat pula nanti kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala hati ini gandrung dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan karunia yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena tidaklah orang itu mencintai Nabi Muhammad kecuali mereka telah punya jalan untuk berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini tentang yuhsarul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Ini sahabat menangis luar biasa. Sahabat itu menangis bukan karena sedih, sahabat itu menangis bukan karena ketakutan, tapi sahabat menangis karena begitu bahagianya. Terluapkan semua perasaan sahabat pada saat Nabi mengeluarkan hadis tersebut. Ketika Nabi mengatakan anta ma'aman ahab, kalian akan dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai, itu sahabat menangis histeris karena bahagia. Lalu di antara mereka dan berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya yang berkumpul denganmu adalah orang-orang yang mempunyai amal sama denganmu, siapa di antara kami yang sama amalnya seperti engkau ya Rasulullah? Kalau seandainya orang bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah, harus mempunyai kesucian dan kemuliaan seperti engkau ya Rasulullah, siapa di antara kami yang suci dan mempunyai kemuliaan seperti engkau ya Rasulullah? Tetapi ketika Allah menetapkan yang cinta akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya, sahabat mengatakan, ya Rasul, mungkin kami tidak punya banyak amal dan ibadah, tapi ketahuilah ya Rasulullah, hati kami sesak dengan rindu dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Hati ini rindu kepadamu ya Rasulullah. Hati ini cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini yang menyebabkan mereka menangis karena senang mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan mendapatkan tempat untuk berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap salawat naria dan berbagai salawat yang lain menjadi tanda dan bukti keseriusan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu tandanya orang-orang mencintai itu aksar min dzikr.
Dia akan banyak menyebut-nyebut apa yang dicintainya. Kalau dia cinta sama Rasulullah, dia pasti akan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudaraku, jangan bosan-bosannya, jangan jenuh, jangan mundur dari kumpulan salawat ini. Karena kumpulan ini adalah kumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, salawat itu merupakan satu amal ibadah khusus. Dikatakan salawat itu adalah amalan yang khusus karena semua amal dan ibadah itu ada kalanya diterima dan ada juga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap amal dan ibadah itu harus terpenuhi dahulu rukun dan syaratnya baru sah. Tetapi tidak dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka salawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun bentuk orangnya, apakah dia khusyuk hatinya atau tidak, ya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia ikhlas atau ingin dipuji orang, tapi kalau salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.